pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. But only if you listen to me. Come inside of my heart. Look at your answers. Look at the stars. Little bit faster. Halo Kak, boleh minta pertanyaannya sebentar nggak Kak? Lagi nggak sibuk nih kan? Jadi kami dari program studi pendidikan biologi ingin mewawancarai kakak-kakak sekalian ini satu persatu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Boleh nggak Kak? Untuk kakak boleh diperkenalkan dulu perwakilan aja program studinya. Kami dari program studi pendidikan Tata Boga. Namanya juga? Iya boleh namanya. Aku Widya, ini Diana, Adi sama Ditri. Oh ya, perkenalkan juga ini namanya Sri, saya Naziha, ini Prasna dan ini Putriana. Terima kasih. Salam kenal ya Kak. Salam kenal Kak. Kak, di sini saya ingin bertanya, gimana sih menurut kakak tentang pandangan kakak sendiri nih tentang Pancasila sebagai dasar negara? Nah, yang saya tahu kan setiap negara itu pasti punya dasarnya ya kan, untuk menjadi dasar suatu negara. Jadi menurut saya Indonesia itu kan dasar negaranya itu Pancasila. Itu terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan dan lain-lain kan. Jadi apapun yang terkait dengan suatu negara itu termasuk Indonesia itu berkaitan dengan Pancasila gitu sih menurut saya. Oh, jadi menurut kakak itu Pancasila berpatokan sama sila yang 5 sila itu, ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan sampai keadilan sosial gitu ya. Jadi menurut kakak kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu di lingkungan kita bisa melakukan apa sih Kak? Kan ketuhanan Maha Esa berarti di Indonesia itu kita wajib dong punya beragama kan, karena sesuai dengan sila kita. Nah kalau untuk di Indonesia ini kan ada beberapa agama ya, kita cukup saling menghormati aja sih. Toleransi ya, Antar agama. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Kak, aku mau tanya nih, menurut kakak tuh hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, jika kita lihat dari sila-sila Pancasilanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kalau misalnya dari kehidupan kita sehari-hari bisa dalam sila kedua ya, yang kayak kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama rata. Terus contohnya juga kita bisa dapat kayak misalnya menghargai setiap pendapat orang lain, terus menjaga privasi setiap individu gitu. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Saya mau bertanya nih Kak, menurut kakak nih bagaimana sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bermasyarakat? Seperti yang kita tahu, Pancasila itu kan dijadikan sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara atau dijadikan sebagai norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi hubungannya itu jika kita lihat secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat itu, misalnya dapat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan yang sosial. Yang kedua bisa kita lihat dari memajukan kesejahteraan umum. Seterusnya dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa. Jadi menurut kakak itu sesuai dengan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar ya? Iya, sesuai. Terima kasih ya. Kakak nih sebagai seorang mahasiswa, bagaimana sih cara untuk mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam generasi saat ini? Kalau menurut saya pribadi ya, yang hal paling mendasar yang saya lakukan itu adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan saya sendiri. Gitu. Misalnya kan ada sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Salah satu hal yang bisa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya itu contohnya menghormati perbedaan agama antara saya dengan teman-teman saya gitu. Dalam arti kata
saya tidak mengganggu agama mereka, mereka tidak mengganggu agama saya gitu. Kemudian istilah singkatnya itu agama untukmu, agama untukku gitu lah. Dan itu merupakan menurut saya salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan sila pertama tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya misal contohnya lagi ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalau menurut saya pribadi contoh yang bisa saya lakukan sehari-hari itu menganggap semua kita ini sama. Manusia itu memiliki derajat yang sama. Jadi saya tidak boleh sombong kepada teman-teman saya tidak boleh merasa lebih kepada teman-teman saya karena di sini kita itu semua sama gitu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau